Suami terakhir. Bab 6491 Bab 6500. Bab 6491. Sambil berpikir dalam hati, Nuliha bertanya. Apakah sang putri sudah sampai di istana? Letnan itu menarik napas dalam-dalam dan menjawab. Saya baru saja mendapat laporan, dan dia masih di jalan lebih dari 10 km jauhnya dari Aula Emas. Diperkirakan akan segera tiba. Nuliha mengangguk. Putri Karissa belum tiba di istana, jadi dia masih punya waktu untuk mengerahkan. Pada saat ini, mata Letnan berkedip, dan dia berkata, Jenderal, ada masalah lain. Bicaralah. Kata Nuliha dingin, entah kenapa kesal. Orang yang ditangkap di Dayan sebelumnya. Letnan itu menyeka keringat dingin dari dahinya dan berkata dengan hati-hati. Dia melarikan diri dari penjara tadi malam. Ketika kata terakhir jatuh, Letnan menundukkan kepalanya dalam-dalam, tidak berani menatap Nuliha, dan merasa lebih gelisah di hatinya. Anda harus tahu bahwa dia juga bertanggung jawab atas penahanan Daril. Apa? Fakta bahwa Putri Karissa kembali telah membuat Nuliha kesal. Pada saat ini, Daril melarikan diri, dan dia bahkan lebih marah. Lewati perintahku. Kirim pasukan untuk segera mengejar, dan bawa orang kembali padaku apapun yang terjadi. Pria bernama Daril itu tahu cara mengatur pasukan, tetapi dia sedikit berbakat. Di masa depan, dia akan mengandalkannya untuk mendominasi dunia. Sekarang dia telah melarikan diri, bagaimana mungkin dia tidak marah? Ya, bawahan pasti akan membawanya kembali. Letnan itu mengangguk lagi dan lagi. Setelah serangkaian masalah, Nuliha tidak tertarik saat ini. Dia melihat kembali ke Ratu dan tersenyum jahat. Ratu, cantik, ketika saya menyelesaikan urusan saya akan datang kepada Anda untuk minum dengan baik. Hahaha. Segera, Nuliha berkata kepada sang letnan. Kirim dia untuk merawatnya dengan baik, dan jangan pernah berkeliling untuk memberitahu orang bahwa Ratu ada di sini. Ya, Jenderal. Di sisi lain, Daril mengikuti tim Putri Karissa dan berjalan beberapa jam lagi sebelum akhirnya tiba di istana kerajaan. Pada saat ini, Daril sangat tertekan. Ketika melewati tepi danau, Daril ingin pergi beberapa kali di jalan, tapi Scarlet melihatnya, dan tidak ada kesempatan sama sekali. Pada saat ini, melihat istana kerajaan yang hidup di depannya, Daril menarik napas dalam-dalam, merasa tak terlukiskan di dalam hatinya. Sial. Yang memberikan hidupnya sebelumnya, berhasil melarikan diri dari sini, tetapi saya tidak berharap bahwa saya akan kembali dalam waktu kurang dari sehari. Apakah ini kehendak Tuhan? Ketika dia memasuki istana, dia melihat bahwa tentara Nuliha menjaga semua pintu masuk, dan mereka dengan ketat memeriksa personel yang lewat, tetapi Daril tidak khawatir. Lebih penting lagi, Daril berada di tim Putri Karissa, dan para prajurit ini memiliki 10 keberanian dan tidak berani menginterogasi mereka. Segera, tim memasuki Aula Emas. Ketika mereka tiba di istana tempat sang putri sedang beristirahat, Scarlet meminta para penjaga untuk mundur, dan kemudian memerintahkan seseorang untuk menyiapkan teh untuk Putri Karissa. Perjalanan itu melelahkan, dan dia sangat lelah. Semua orang sibuk, hanya Daril yang berdiri di pintu, terlihat sangat tertekan. Nona Scarlet. Pada saat ini, Putri Karissa melihat Daril dan segera berkata kepada Scarlet. Pergi dan panggil dokter dan tunjukkan padanya. Meskipun dia sedikit lelah, dia tidak pernah lupa menyelamatkan orang. Scarlet mengerutkan kening. Sang putri sangat baik. Sebelum asal-usul orang ini diketahui, dia membawanya ke kamar tidur dan harus merawatnya. Meskipun dia sedikit tidak berdaya, Scarlet mengangguk dan meminta seseorang untuk pergi ke dokter Aula Emas. Segera dokter datang, pertama membungkuk kepada Putri Karissa, dan kemudian mulai mengambil denyut nadi Daril di bawah sinyal sang putri. Putri. Pada saat ini, Scarlet berjalan ke arah Putri Karissa dan berkata dengan suara rendah. Saya pikir orang ini sangat mencurigakan. Dia mengatakan bahwa dia sakit parah, kemungkinan itu tidak benar.
Jika dokter tidak dapat menemukan masalahnya nanti, saya akan memasukkannya ke penjara dan menginterogasinya dengan benar. Ketika dia berada di jalan sebelumnya, tidak nyaman untuk mengatakannya, tetapi sekarang mereka berada di kamar tidur, Scarlett merasa bahwa dia tidak bisa lagi menyembunyikannya dari sang putri. Apa? Mendengar ini, Putri Carissa tertegun sejenak, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Saudari Scarlett, apakah Anda terlalu banyak berpikir? Saya tulus kepadanya, dia seharusnya tidak berbohong kepada saya. Apakah itu benar atau tidak, kita akan mengetahuinya setelah melihat diagnosis dokter. Scarlett menjawab. Suara mereka sangat kecil, tapi Daryl masih bisa mendengarnya dengan jelas. Bab 6492. Untuk sementara, Daryl tidak bisa menahan tawa, dan dia terdiam. Wanita ini, Scarlett, terlalu teliti. Dia berusaha mencari tahu identitasku sepanjang waktu. Nah, karena itu masalahnya, saya akan bermain dengan Anda lagi dan bermain trik secara rahasia. Setelah mengambil keputusan, Daryl mengerahkan kekuatan teratai merah Dharma Karma untuk diam-diam mengubah aura di tubuhnya, menyebabkan meridiannya menjadi tidak teratur. Meskipun roh primordial Daryl hampir habis dan dia tidak mampu melawan musuh, tidak ada masalah dalam mengubah aura di tubuhnya. Aneh. Pada saat ini, merasakan napas di tubuh Daryl, dokter mengerutkan kening dan terkejut. Denyut nadinya begitu kacau. Dokter. Melihat ekspresi dokter yang berubah, Putri Carissa tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Bagaimana keadaannya? Apa penyakitnya? Dokter melepaskan tangannya dan pertama-tama melihat Daryl dalam-dalam. Kembali ke Putri. Detik berikutnya, dokter dengan hormat berkata kepada Putri Carissa. Denyut nadi orang ini tidak teratur dan napasnya sangat lemah. Jika dia tidak menyelesaikannya tepat waktu, dia mungkin mengkhawatirkan hidupnya. Mendengar ini, Putri Carissa mengangguk, lalu melirik Scarlett dan tidak bisa menahan senyum. Tampaknya Sister Scarlett terlalu berhati-hati. Pria ini memang sakit parah. Ini tidak mungkin. Namun, tubuh halus Scarlett bergetar, wajahnya yang lembut penuh kejutan, dia menatap Daryl dengan cermat, matanya penuh dengan kerumitan. Dalam perjalanan sebelumnya, saya diam-diam mengamati berkali-kali. Napas orang ini halus, dan tidak ada yang salah dengan itu, mengapa tiba-tiba napasnya tidak teratur. Orang ini terlalu aneh. Sepertinya aku tidak melihatnya terlalu jelas sebelumnya. Bergumam dalam hatinya, Scarlett berjalan cepat dan meraih tangan Daryl, siap untuk merasakannya sendiri. Oh. Melihat wajahnya, Daryl tahu bahwa wanita itu tidak percaya, tapi dia masih memiliki ekspresi tersanjung di wajahnya. Akankah Anda juga memberiku denyut nadi? Betapa memalukannya ini. Berhenti bicara omong kosong. Scarlett berkata dengan dingin, dan segera merasakannya, alisnya berkerut. Nafasnya benar-benar kacau. Baiklah. Pada saat ini, Putri Carissa datang dan berkata kepada Scarlett. Orang ini jujur dan jujur pada pandangan pertama, bagaimana dia bisa menipu saya? Mendengar kata-kata sang putri, Scarlett melepaskan tangannya dengan enggan. Segera, Putri Carissa berkata kepada dokter. Dia dalam kondisi yang sangat berbahaya, apakah dia masih bisa disembuhkan? Ini. Dokter merenung sejenak, dan kemudian berkata. Melaporkan kepada sang putri. Ini adalah pertama kalinya saya mengalami situasi ini. Saya akan memberinya obat untuk menyesuaikannya terlebih dahulu. Putri Carissa mengangguk. Pada saat ini, Daryl bersyukur, dan berkata kepada Putri Carissa. Terima kasih atas kebaikan sang putri, saya benar-benar tidak dapat membalasnya. Putri Carissa melambaikan tangannya, menunjukkan bahwa itu baik-baik saja, dan berkata sambil tersenyum. Anda dapat memulihkan diri di sini sementara, dan biarkan Sister Scarlett mengatur tempat bagi Anda untuk tinggal. Terima kasih, Putri Carissa. Daryl menjawab, dan kemudian mengepalkan tinjunya kepada Scarlett. Aku harus menunggu. Hahaha. Ketika dia mengatakan ini,
Daryl memiliki wajah yang sopan, tetapi dia diam-diam tertawa di dalam hatinya. Scarlett ini, dari awal hingga sekarang, telah mencoba mengungkapkan identitas asli saya, tetapi semuanya gagal. Pada saat ini, dia pasti sangat marah. Scarlett mendengus pelan dan mengabaikannya. Bersiaplah. Pada saat ini, Putri Karissa memikirkan sesuatu, dan berkata kepada pelayan di sampingnya. Aku akan menemui Pastor Han nanti. Sebelum dia selesai berbicara, seorang penjaga bergegas masuk, berkeringat deras. Putri, Putri. Berani. Scarlett mengerutkan alisnya dengan erat, dan berkata dengan lembut. Istana Putri, apakah kamu ingin mati ketika kamu berteriak? Putri Karissa memiliki hati yang baik dan berkata dengan lembut. Apa yang terjadi? Jangan terburu-buru, bicaralah perlahan. Puff. Penjaga itu tiba-tiba berlutut di tanah, wajahnya penuh kesedihan. Putri, kami baru saja mendapat kabar bahwa Raja Han dibunuh tadi malam. Sayangnya dia kembali ke surga, Aulakas telah mendirikan aula berkabung. Apa? Mendengar ini, ekspresi Scarlett berubah. Tubuh Putri Karissa semakin gemetar, dan cangkir teh di tangannya jatuh ke tanah. Dia menatap kosong ke arah penjaga, mengira dia salah dengar. Apa yang kamu katakan? Ayah Han dibunuh. Penjaga itu mengangguk, sedih. Bab 6493. Pada saat ini, Putri Karissa hanya merasakan dengungan di kepalanya, hatinya sangat sedih dan matanya menghitam, dan dia hampir pingsan. Bagaimana ini bisa terjadi? Saya baru saja pergi selama beberapa hari dan pergi untuk memberi penghormatan kepada leluhur saya, mengapa ayah Han meninggal? Daryl, yang berdiri di sampingnya, juga tercengang. Raja Han dibunuh. Mustahil. Pada saat ini, Scarlett adalah yang pertama bereaksi, alisnya berkerut erat dan berkata. Meskipun Raja Han sudah tua, tubuhnya selalu tangguh. Seorang pembunuh biasa tidak dapat menyakitinya sama sekali. Bagaimana dia bisa dibunuh? 1. Ketika kata-kata itu jatuh, Putri Karissa juga menjadi tenang dan mengangguk setuju. Ya, Pastor Han sangat kuat. Tidak ada yang bisa menyakitinya, itu pasti palsu, palsu. Saat dia mengatakan itu, air mata tidak bisa berhenti mengalir. Pada saat itu, terdengar suara langkah kaki di luar kamar tidur, dan kemudian, suara Nuliha terdengar di luar pintu. Jenderal terakhir, Nuliha, datang ke sini untuk menemui sang putri. Putri Karissa menahan kesedihannya dan berbisik. Silakan masuk. Suara itu jatuh, dan Nuliha melangkah masuk, dengan baju besi yang cerah dan semangat tinggi yang tak terlukiskan. Namun, ada raut kesedihan di wajahnya. Sial. Melihat Nuliha, Daryl sangat marah. Sial. Jika saya tidak dibawa ke orang-orang Hu oleh pria ini, saya tidak akan berakhir begitu menyedihkan. Nuliha ini seram dan tercela, dan dia berinisiatif untuk mencari sang putri, pasti tidak ada yang baik. Lupakan saja, mari lihat situasinya dulu. Berpikir untuk dirinya sendiri, Daryl berdiri di samping dan melihat perubahannya. Pada saat ini, Daryl masih memiliki lumpur di wajahnya, dan dia tidak takut dengan pengakuan Nuliha. Putri. Ketika sampai di depan, Nuliha memberi hormat dan berkata dengan munafik. Saya mengetahui bahwa sang putri telah kembali ke istana, dan komandan terakhir tidak dapat bertemu dengannya, dan saya harap Anda memaafkan saya. Omong-omong, Nuliha sudah mengendalikan seluruh istana saat ini, dan tidak perlu memandang Putri Karissa di matanya. Namun, dia hanya seorang jenderal dalam nama, dan menurut etiket, dia masih perlu memberi hormat. Nuliha. Putri Karissa menahan kesedihannya dan bertanya perlahan. Ayah Han dibunuh, apa yang terjadi? Suara itu jatuh, dan mata Scarlett, Daryl, dan orang-orang di sekitar mereka juga menatap Nuliha, menunggu jawabannya. Di hadapan tatapan semua orang, Nuliha menghela nafas dan berkata dengan nada berat. Seperti ini. Ratu dan penjaga istana emas Siheng bersekongkol untuk membunuh Raja Han,
dan tadi malam mereka mengirim pembunuh untuk membunuh selir Yu di istana. Pada saat itu, saya kebetulan memiliki sesuatu yang penting untuk dilaporkan kepada Raja Han, tetapi pada akhirnya, saya harus melangkah satu langkah kemudian. Ketika membicarakan hal ini, Nuliha berpura-pura sangat sedih. Jenderal terakhir tidak kompeten. Saat itu, saya bertarung melawan si pembunuh selama beberapa putaran, dan akhirnya membiarkannya melarikan diri. Mendengar kata-kata ini, tubuh Putri Karissa bergetar, dia terhuyung mundur beberapa langkah dan hampir jatuh, wajahnya pucat, dan hatinya sangat sedih. Scarlet bergegas maju dan mendukung Putri Karissa. Ada sesuatu yang tidak benar. Daryl diam-diam mengerutkan kening, memperhatikan perubahan ekspresi Nuliha, dan menyadari bahwa itu tidak sesederhana pada saat itu. Nuliha ini pergi ke Raja Han di tengah malam untuk melaporkan masalah ini, yang merupakan poin yang meragukan, dan konspirasi Ratu dan Komandan Aula Emas bahkan lebih tidak masuk akal. Bagaimana itu bisa terjadi? Pada saat ini, Putri Karissa pulih, menahan rasa sakit dan berkata, Ratu dan ayah sangat dekat satu sama lain, dan mereka saling mencintai. Bagaimana mungkin membunuhnya dengan Si Heng? Meskipun Ratu bukan ibu kandung dari Putri Karissa, dia selalu sangat baik padanya dan memperlakukannya seperti putrinya sendiri. Dalam hati Putri Karissa, Ratu lembut dan baik hati, dan dia baik dan baik hati. Putri. Mata Nuliha berkedip, dan dia dengan cepat berkata, orang-orang di dunia tidak dapat diprediksi, dan beberapa orang tahu wajah mereka tetapi tidak tahu hati mereka. Ketika pembunuh itu melarikan diri malam itu, hosta yang jatuh dari tubuhnya adalah milik Ratu. Kemarin, di Istana Emas, ketika Jenderal menanyai Ratu, Si Heng menyela beberapa kali, dan bahkan mulai menyerang saya di depan umum. Banyak orang telah melihat situasi pada waktu itu. Ini adalah fakta yang tak terbantahkan. Mendengar ini, hati Putri Karissa tiba-tiba menjadi bingung dan dia menjadi pendiam. Dia telah disukai sejak dia masih kecil, dan dia belum pernah mengalami hal seperti itu. Scarlet, yang berada di sebelahnya, menghela napas pelan, dan mengerutkan kening. Pasti ada sesuatu yang tersembunyi dalam masalah ini. Saat berbicara, Scarlet menatap Nuliha dengan curiga. Bab 6494. Nuliha ini pasti berbohong. Mendengar ini, wajah Nuliha tenggelam, dan dia menatap Scarlet dengan dingin. Apa maksudmu? Apakah menurutmu jenderal ini berbohong? Hanya pengawal di samping sang putri, yang berani menanyaiku, itu benar-benar mencari kematian. Scarlet berkata dengan ringan. Beraninya aku mempertanyakan jenderal, aku hanya berpikir ini agak tidak biasa. Ketika berbicara, Scarlet acuh tak acuh, tetapi matanya tertutup. Omong-omong, dia tidak takut pada Nuliha sama sekali, tetapi tugasnya adalah melindungi sang putri, jadi tidak perlu menghadapi Nuliha. Nuliha mendengus dingin dan berkata kepada Putri Karissa. Putri, pembunuhnya belum ditangkap. Mengingat keselamatan sang putri, untuk mencegah pembunuh itu datang lagi, saya telah menyiapkan tempat tinggal di utara kota kerajaan, jadi saya mohon sang putri untuk segera pindah. Ketika dia mengatakan ini, wajah Nuliha tulus, dan ada sedikit pengkhianatan di matanya. Ya, untuk mengendalikan situasi sepenuhnya, Nuliha memutuskan untuk menempatkan Putri Karissa sebagai tahanan rumah. Hahaha. Melihat adegan ini, Daryl mencibir diam-diam. Ada yang salah dengan Nuliha ini. Di permukaan, dia budak, tapi diam-diam, dia penuh dengan air yang buruk. Demi keselamatan sang putri, ini semua tentang menempatkan sang putri dalam tahanan rumah. Bagaimanapun, ini adalah tempat teraman di seluruh istana, dan dia telah menyiapkan tempat tinggal di belakang istana. Ini tidak terduga. Secara alami, Scarlet memahami niat Nuliha dengan sangat baik, dan segera berkata dengan ringan. Sang putri paling aman tinggal di istana, dan dia tidak akan pergi kemanapun. Kota Nuliha ini sangat dalam. Mungkin dia yang membunuh Raja Han,
dan sekarang dia mengatakan bahwa dia ingin melindungi sang putri, dan dia telah mengatur tempat tinggal di utara kota kerajaan. Mungkin ada penyergapan di sana. Jika putri lewat, dia akan kehilangan kebebasannya. Bajingan. Pada saat ini, Nuliha tidak tahan lagi dan memelototi Scarlet. Jenderal ini sedang berbicara dengan sang putri, tetapi Anda terus menyela, apa niat Anda? Merasakan kemarahan Nuliha, Scarlet tidak panik sama sekali, dan menjawab dengan dingin. Aku hanya memikirkan keselamatan sang putri. Anda. Nuliha berteriak marah dan mengepalkan pisau panjang di pinggangnya. Saya pikir Anda sedang mencari kematian. Scarlet menatap lurus ke arah Nuliha dengan wajah tanpa ekspresi. Untuk sementara waktu, kedua belah pihak berada di tenggorokan satu sama lain, dan suasananya sangat khusyuk. Nuliha. Pada saat ini, wajah halus Putri Karissa penuh dengan ketidaksenangan. Apa yang ingin kamu lakukan? Apakah kamu ingin melakukannya di tempat putri ini? Suara itu tidak keras, tetapi penuh dengan aura. Nuliha menarik napas dalam-dalam, menahan amarahnya, dan menundukkan kepalanya. Saya tidak akan berani. Sejujurnya, Nuliha saat ini sangat ingin mengalahkan Scarlet dan menempatkan Putri Karissa di bawah tahanan rumah, tetapi dia baru saja mengambil alih kekuasaan dan fondasinya tidak stabil. Putri Karissa tidak berbicara omong kosong, dan berkata dengan ringan. Saya tidak akan pergi kemanapun. Saya akan tetap di sini. Pastor Han meninggal dengan aneh. Saya harus menyelidiki kebenaran secara menyeluruh. Setelah mengatakan itu, Putri Karissa melirik Nuliha. Kamu keluar dulu. Saya harus beristirahat. Ya, Putri. Nuliha menahan ketidakbahagiaannya, mengangguk, berbalik dan berjalan menjauh dari kamar tidur. Begitu sampai di luar, wajah Nuliha tiba-tiba berubah seram. Apakah Anda ingin menyelidiki kebenarannya? Ini sangat naif. Sebelum fajar, saya akan membiarkan Anda turun dan bersatu kembali dengan orang tua itu. Di kamar tidur saat ini, Ayah Han. Menyaksikan Nuliha pergi, Putri Karissa memikirkan kematian tragis Raja Han dan tidak bisa menahan tangis lagi. Scarlet menghela nafas dan melangkah maju untuk menghiburnya. Putri, orang tidak dapat dibangkitkan dari kematian. Jangan terlalu sedih. Yang paling penting sekarang adalah menemukan kebenaran. Setelah berbicara, Scarlet ragu-ragu untuk sementara waktu, dan akhirnya berkata, saya pikir Nuliha adalah yang paling mencurigakan, dan Ratu difitnah olehnya. Itu. Putri Karissa tersedak, hatinya berantakan, dan dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Saudari Scarlet, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Scarlet berpikir sejenak. Pertama-tama kita harus menemukan cara untuk menyelamatkan Ratu. Serahkan ini padaku. Baiklah, Sister Scarlet, kamu harus berhati-hati. Putri Karissa mengangguk. Scarlet menjawab, dia dengan cepat pergi untuk bersiap, dan pada saat yang sama mengatur tempat untuk Daryl. Bab 6495. Waktu berlalu, dan itu adalah malam dalam sekejap mata. Di kamar tidur, Putri Karissa tidak bisa beristirahat dan masih sedih. Pada saat yang sama, dia juga diam-diam khawatir tentang Scarlet. Putri. Pada saat ini, Scarlet berjalan dengan cepat, wajahnya yang halus penuh dengan kerumitan. Putri Karissa dengan cepat berdiri. Saudari Scarlet, bagaimana? Sudahkah Anda menyelamatkan Ratu? Saat dia berbicara, matanya penuh antisipasi. Scarlet menggelengkan kepalanya dan menghela nafas pelan. Aku baru saja pergi ke penjara, tetapi tidak ada Ratu sama sekali di dalamnya. Kemudian, aku menangkap seorang prajurit yang menjaga penjara. Dia berkata bahwa Ratu dibawa pergi pada siang hari, dan untuk dibawa kemana, dia tidak mengatakannya. Mendengar ini, Putri Karissa tiba-tiba menjadi khawatir. Mengapa ini terjadi? Scarlet berpikir sejenak dan berkata perlahan. Saya menduga bahwa Ratu ada di tangan Nuliha, tetapi rumah Jenderal Nuliha dijaga ketat. Saya baru saja mencobanya,
tetapi saya tidak memiliki kesempatan untuk memasuki penyelidikan, jadi saya kembali dulu dan menjelaskan situasinya kepada sang putri. Putri Carissa mengangguk. Saudari Scarlett telah bekerja keras. Putri terlalu sopan. Scarlett tersenyum ringan. Ini adalah tugas saya untuk melindungi keselamatan Anda dan berbagi kekhawatiran Anda. Putri tidak perlu khawatir. Saya akan membantu Anda menemukan kebenaran. Dengan mengatakan itu, Scarlett memanggil lusinan penjaga untuk menjaga lingkungan kamar dengan cermat, dan kemudian meninggalkan kamar tidur, bersiap untuk mengunjungi rumah Jenderal Nuliha lagi di malam hari. Benar. Tepat di luar kamar tidur, Scarlett tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan sosok Daryl muncul di benaknya. Orang ini aneh di mana-mana. Pertama, dia disengat kalajengking beracun, dan kemudian dia ditemukan oleh dokter memiliki denyut nadi yang tidak teratur. Yang terpenting adalah di padang rumput yang luas, dia kebetulan sedang dalam perjalanan kembali dengan sang putri. Apakah ada hubungan antara dia dan pembunuhan Raja Han? Mungkinkah? Mungkinkah dia diam-diam dikirim oleh Nuliha untuk mendekati sang putri dengan sengaja? Jika ya, itu mengerikan. Untuk sementara waktu, semakin Scarlett memikirkannya, dia menjadi semakin ketakutan. Sebelum dia bisa memikirkannya, dia segera bergegas ke kamar tempat Daryl sedang beristirahat. Saat ini, di kamar di belakang kamar tidur, Daryl duduk di sana bersila, diam-diam berkultivasi dan memulihkan diri. Putri Carissa baik hati, dan kebaikannya sulit diterima. Selain itu, ada penjaga di mana-mana di sekitar istana, dan Daryl tidak bisa pergi sama sekali. Dalam hal ini, dia harus bergegas dan pulih. Pada saat ini, pintu tiba-tiba didorong terbuka, dan kemudian sosok ramping bergegas masuk dengan cepat. Daryl segera membuka matanya dan melihat wajah cantik Scarlett dengan embun beku dan es, memegang pedang panjang dan menatapnya dengan dingin. Apa yang telah terjadi? Pada saat itu, Daryl tertegun sejenak, lalu tersenyum dan berkata, "Penjaga Ni." Sebelum dia bisa selesai berbicara, Scarlett menyela dengan dingin. "Siapa kamu? Apakah Nuliha mengirimmu untuk membunuh sang putri? Cepat katakan." Nada suaranya dingin dan tidak perlu dipertanyakan lagi. Sial, gadis ini sakit. Menghadapi pertanyaan itu, Daryl terdiam, dan segera berkata, "Saya tidak tahu Nuliha sama sekali. Bagaimana saya bisa dikirim olehnya? Selain itu, sang putri sangat baik kepada saya, bagaimana saya bisa menyakitinya?" Belum mengakuinya. Namun, Scarlett tidak percaya sama sekali, dan terlalu malas untuk berbicara omong kosong pada saat itu. "Karena kamu tidak mengatakan yang sebenarnya, jangan salahkan aku." Ketika kata terakhir jatuh, Scarlett menghunus pedang panjangnya dan menusuk langsung ke jantung Daryl. Melihat Scarlett menusuk dengan pedang, Daryl terkejut. Dia melompat dari tempat tidur dan dengan cepat menghindar, dan kemudian berteriak, "Oh, jika penjaga Ni memiliki sesuatu untuk dikatakan, apakah kamu akan melakukan apa saja jika kamu mau?" Meskipun Daryl tidak mendapatkan kembali kekuatannya, tidak sulit untuk menghindari pedang ini. "Berhenti bicara omong kosong." Scarlett menikam udara dengan pedang, lebih yakin dengan tebakannya, dan berteriak dengan dingin. "Kamu bahkan dapat menghindari pedangku, beraninya kamu mengatakan bahwa kamu adalah orang biasa." Ketika suara itu jatuh, tubuh halus Scarlett meledak dan menusuk ke arah Daryl lagi. Dia wanita gila, dia akan bertarung dan membunuh di setiap kesempatan. Dalam menghadapi situasi ini, Daryl mengeluh dan tidak punya pilihan selain terus menghindar. Bam! Namun, pada saat ini, ada getaran tiba-tiba dari kamar tidur depan, dan kemudian banyak penjaga terdengar berteriak. "Pembunuh, ada pembunuh. Cepat, lindungi sang putri." Bab 6496. Mendengar gerakan itu, ekspresi Daryl dan Scarlett berubah. Hampir pada saat yang sama, Nuliha muncul di benaknya. Nuliha ini benar-benar berani, rencana untuk menempatkan sang putri dalam tahanan rumah di siang hari ditemukan, dan seorang pembunuh dikirim pada malam hari. "Kamu
Ketakutan, Scarlet menatap Daryl dengan dingin. Jangan lari. Setelah mengatakan itu, dia mengepalkan pedang panjangnya dan bergegas keluar dari kamar tidur. Melihat kepergiannya yang anggun, Daryl tercengang. Lari. Saya bukan seorang pembunuh, mengapa saya harus lari? Pada saat ini, Daryl bergumam di dalam hatinya. Mendengar semakin banyak teriakan ke arah kamar tidur, jelas ada banyak orang. Dia segera berhenti ragu-ragu dan meninggalkan ruangan sambil bergegas keluar. Sejujurnya, Putri Karissa sangat baik, Daryl benar-benar tidak ingin pergi seperti ini, tetapi itu tidak mungkin. Saat ini, kekuatannya belum pulih, dan dia tidak bisa membantu sama sekali. Selain itu, ada banyak penjaga di sekitar Putri Karissa, dan ada master seperti Scarlet, jadi tidak akan ada masalah. Pada saat ini, di sisi kamar tidur ini, cahaya bulan seperti air, dan saya melihat sosok hitam berdiri dengan tenang di atap kamar tidur. Pria itu tinggi dan lurus, mengenakan pakaian malam hitam, dengan kain hitam menutupi wajahnya, memiliki aura yang kuat. Orang ini bernama Tobias Kane, dan dia adalah pembunuh yang dikirim oleh Nuliha, tetapi dia memiliki identitas lain, Komandan Istana Kekaisaran Dayan. Sebulan yang lalu, tentara JBY menghancurkan ibu kota kekaisaran, membakar dan menjarah sampai ke istana. Pada saat itu, Tobias memimpin puluhan ribu pasukan terlarang dan mati-matian melawan, tetapi perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak terlalu besar, dan mereka akhirnya mundur. Pada saat itu, puluhan ribu tentara kekaisaran bertempur melawan prajurit terakhir dan membunuh Tobias. Tobias juga terluka parah dan akhirnya melompat ke parit untuk bunuh diri. Siapa yang tahu bahwa Tobias akan selamat dari kesulitan? Dia hanyut di sungai selama 3 hari 3 malam, dan akhirnya diselamatkan oleh beberapa orang gunung. Setelah memulihkan hidupnya, Tobias bertanya tentang berita ibu kota kekaisaran saat pulih dari luka-lukanya. Ketika dia mengetahui bahwa kaisar muda itu hilang, Tobias patah hati. Setelah mengetahui bahwa kaisar muda itu telah tiba di kota Kizu, dia pergi langsung. Siapa tahu, ketika Tobias bergegas ke tengah jalan, kota Kizu sudah dihancurkan oleh JBY. Kaisar muda itu melarikan diri bersama Raja Shaoyang, dan dia tidak tahu di mana dia berada. Pada saat itu, Tobias cemas dan sedikit bingung pada saat yang sama, tidak tahu harus berbuat apa. Kemudian, Tobias menemukan sekelompok orang Hu yang berpura-pura menjadi orang gunung untuk mengamati gunung dan sungai di dekat kota Kizu, dan diam-diam mengikuti mereka sampai ke tanah orang Hu. Setelah penyelidikan, dia tahu bahwa Nuliha sedang menggambar peta topografi untuk memprovokasi perang antara Hu dan Dayan, jadi dia untuk sementara bersembunyi di istana. Pada saat itu, kebetulan ada organisasi pembunuh yang merekrut orang. Tobias membuatnya mudah dan menyembunyikan namanya, bergabung dengan organisasi assassin. Pada siang hari, organisasi menerima satu misi pembunuhan, dan hadiahnya murah hati, dan pemimpin menyerahkan misi itu kepada Tobias. Tobias mengetahui bahwa dia akan membunuh putri orang Hu, dan tidak ragu pada saat itu. Dalam hatinya, orang-orang Hu bekerja sama dengan JBY untuk menghancurkan ibu kota kekaisaran sebulan yang lalu. Meskipun dia bukan pelakunya, dia juga kaki tangan. Membunuh putri mereka hanyalah pukulan bagi semangat orang-orang Hu. Tobias memikirkannya, membunuh sang putri malam ini, lalu temukan kesempatan untuk membunuh Nuliha, temukan peta topografi yang digambar sebelumnya, dan kemudian kembali ke Dayan. Pada saat ini, di ruang terbuka di depan istana, sudah ada 7 atau 8 tubuh pengawal, yang semuanya dibunuh oleh Tobias. Di daerah sekitarnya, lebih banyak penjaga terus datang, mengisi lingkungan dengan air. Pada saat ini, melihat Tobias di atap, dan mayat rekannya tergeletak di tanah, semua penjaga memiliki ketakutan di mata mereka. Kekuatan pembunuh ini sangat kuat. Pembunuh yang berani. Pada saat ini, seorang kapten penjaga melangkah keluar, mengarahkan pisau panjang ke arah Tobias, dan berteriak dengan marah. Jika Anda berani masuk ke istana di malam hari, turunlah dan pimpin kematian. Hahaha.
Di hadapan kemarahan, Tobias tertawa kecil, matanya penuh penghinaan. Hanya sekelompok yang anjing berlari, datang jika kamu tidak takut mati. Setelah mengatakan itu, Tobias melihat ke pintu istana. Putri, bawahanmu tidak bisa menghentikanku. Jika kamu tahu yang lebih baik, keluarlah sendiri. Dia awalnya adalah panglima tentara terlarang dan bertindak sangat berprinsip. Meskipun dia di sini untuk membunuh sang putri malam ini, bagaimanapun juga, itu adalah kamar kerja sang putri. Tobias mempertimbangkan perbedaan antara pria dan wanita, jadi itu tidak nyaman untuk menerobos secara langsung, jadi dia ingin sang putri keluar sendiri. Bab 6497. Suara itu jatuh, dan Putri Karissa muncul di pintu istana, dikelilingi oleh beberapa pelayan. Pedang terhunus dan aura pembunuh memenuhi matanya, tetapi Putri Karissa tidak panik sama sekali. Pada saat ini, dia menatap Tobias tanpa rasa takut, dan berkata dengan lembut. Mengapa kamu ingin membunuhku? Apakah kamu dikirim oleh Nuliha? Putri Karissa terlihat lembut, tetapi kepribadiannya tangguh. Bahkan jika hidupnya terancam saat ini, dia tidak takut. Sangat cantik. Pada saat ini, ketika Tobias melihat wajah lembut Putri Karissa, Tobias tertegun sejenak. Dia tampak sedikit terpana untuk beberapa saat. Dia selalu mendengar bahwa Putri Karissa cantik dan paling cantik dari orang-orang Hu. Sekarang sepertinya itu memang pantas. Setelah tertegun selama beberapa detik, Tobias pulih dan mengangguk setuju. Putri ini tidak hanya cantik, tetapi juga sangat berani. Dalam menghadapi bahaya, tetapi tidak panik sama sekali, itu sangat jarang terjadi. Sayang sekali, dia adalah putri dari orang-orang Hu, dia adalah orang asing bagiku, dan aku harus membunuhnya malam ini. Sangat bagus. Dengan emosi di hatinya, Tobias menatap Putri Karissa dengan cermat dan berkata, Sang putri sudah sekarat. Tidak ada artinya mengajukan begitu banyak pertanyaan, jadi bersiaplah untuk menuju kematian. Ketika kata terakhir jatuh, sosok Tobias melintas dan langsung menuju ke arah Putri Karissa. Menghadapi situasi itu, wajah Putri Karissa menjadi pucat, dia ingin berbalik dan memasuki kamar untuk menghindarinya, tetapi kakinya sepertinya dipenuhi timah, dan dia tidak bisa berjalan. Pembunuh yang berani. Melihat adegan ini, Kapten penjaga sangat marah sehingga dia segera meraung dan memblokir di depan Putri Karissa, menebas Tobias dengan pisau panjang di tangannya. Seorang kapten kecil, juga delusi untuk menghentikanku. Mata Tobias penuh dengan penghinaan, dia meludahkan beberapa kata dengan dingin, dan kemudian memindahkan sosoknya untuk menghindari pisau. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan pedang panjang dengan tangan yang lain, dan melambaikan cahaya dingin, menutupi kapten. Arg! Sebelum kapten bisa bereaksi, darah menyembur keluar dari jantungnya. Dengan teriakan, dia jatuh ke tanah, dan dia melihat bahwa jantungnya telah tertusuk secara langsung, dan dia telah mati. Hiss! Melihat adegan ini, baik Putri Karissa dan penjaga di sekitarnya tidak bisa menahan napas. Apakah kekuatan pembunuh ini sangat menakutkan? Dia membunuh kapten dalam satu gerakan. Ayo, kita pergi bersama. Lindungi sang putri. Detik berikutnya, banyak penjaga bereaksi, berteriak dengan berani, mencabut pisau panjang mereka, dan menebas ke arah Tobias. Penjaga lain juga sadar satu demi satu dan berkerumun. Siapapun yang menghentikanku akan mati. Menghadapi situasi ini, mata Tobias dingin, dia menghunus pedang panjangnya dan bertarung sengit dengan para penjaga. Terlihat bahwa Tobias seperti harimau ganas di pegunungan, dan pedang panjang di tangannya lebih seperti naga dan ular. Setiap kali pedang panjang diayunkan, seorang penjaga akan jatuh. Bunuh. Datang dan dukung. Bunuh pembunuhnya, bunuh. Namun, semakin banyak penjaga datang, dan Tobias tidak bisa menyelesaikan mereka. Untuk sesaat, Tobias sedang terburu-buru, kekuatan internalnya berlari, dan pedang panjangnya meledak dengan kaget, dan langsung menuju kerumunan. Pedang ini berisi 9 kekuatan sukses Tobias, dan ketika dia melihat cahaya merah lewat,
udara di sekitarnya terkoyak, dan kekuatannya luar biasa. Arg! Dengan mengamuknya cahaya merah, para penjaga berteriak dan jatuh berlumuran darah, setidaknya puluhan penjaga tewas di tempat. Melihat situasi ini, para penjaga lainnya sangat ketakutan, dan mereka mundur tanpa sadar. Kekuatan orang ini sangat menakutkan. Dalam keadaan seperti itu, siapa yang berani maju dan mati? Berhenti. Pada saat ini, ada teriakan centil, dan kemudian, sosok ramping terbang, berdengung di pintu istana, dan wajahnya yang halus ditutupi dengan embun beku. Itu adalah Scarlet. Pembunuh yang berani masuk ke istana putri di malam hari, mencari kematian. Scarlet menatap Tobias dan memarahi dengan marah. Pada saat yang sama, dia juga diam-diam terkejut ketika melihat penjaga di sekitarnya, mati dan terluka. Pembunuh ini sangat kuat sehingga dia membunuh dan melukai begitu banyak penjaga. Anda harus tahu bahwa para penjaga di Aula Emas tidak lemah, dan yang terendah adalah peringkat ke-6, tetapi orang di depannya ini tidak hanya membunuh dan melukai begitu banyak, tetapi dia tidak terluka sama sekali. Yang lainnya. Di hadapan teguran, mata Tobias dingin, dan dia berkata dengan ringan. Saya menyarankan Anda untuk tidak melawan. Tujuan saya malam ini hanyalah sang putri. Bab 6498. Kata-katanya penuh dengan penghinaan. Dalam benak Tobias, pihak lain hanyalah seorang wanita, dan dia tidak menganggapnya serius sama sekali. Merasakan penghinaan dari pihak lain, Scarlet sangat malu. Pada saat itu, dia mengepalkan pedangnya erat-erat dan berkata dengan lembut. Berhentilah bicara omong kosong. Denganku di sini hari ini, kamu tidak akan pernah bisa menyakiti sang putri. Ketika kata terakhir jatuh, Scarlet bangkit dengan anggun, dan pedang panjang itu menusuk lurus ke arah Tobias. Sister Scarlet. Melihat adegan ini, Putri Karissa tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Pembunuh ini sangat kuat, hati-hati. Ketika dia berbicara, mata Putri Karissa penuh dengan kekhawatiran. Dia dan Scarlet secara nominal adalah tuan dan pelayan, tetapi di dalam hatinya, dia selalu menganggap Scarlet sebagai saudara perempuannya sendiri. Melihat dia mengambil inisiatif untuk menyerang si pembunuh saat ini, dia sangat khawatir. Sulit dipercaya. Tobias tersenyum ringan, dan mengepalkan pedang panjangnya untuk menemuinya. Klang! Detik berikutnya, pedang panjang kedua belah pihak bertabrakan, dan suara tumpul meletus, dan kemudian, keduanya terguncang kembali pada saat yang sama. Jelas, tidak ada pihak yang mengambil keuntungan dari pertarungan ini. Oh! Setelah menstabilkan sosoknya, Tobias diam-diam terkejut, matanya tertuju pada Scarlet, penuh dengan tulisan yang luar biasa. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa kekuatan pengawal wanita ini begitu kuat sehingga pedang barusan setara dengan saya. Pencuri itu, tangkap dengan cepat. Pada saat ini, saat Scarlet menstabilkan sosoknya, bibir merahnya terbuka ringan dan dia mengucapkan beberapa patah kata dengan dingin, dan pedang panjang di tangannya meledak menjadi cahaya dingin, datang ke arah Tobias lagi. Tobias tidak bisa menahan tawa. Kamu ingin aku ditangkap? Aku khawatir kamu tidak cukup kuat. Setelah suara itu jatuh, Tobias melangkah maju dan melawan Scarlet lagi. Melihat ini, Putri Karissa mengepalkan tangannya erat-erat, telapak tangannya berkeringat, dan hatinya bahkan lebih berkeringat untuk Scarlet. Penjaga lainnya juga ketakutan. Mereka melihat siluet kedua sisi terus bergerak maju mundur, dan pedang panjang meletus dan bergetar, tetapi kedua sisi seimbang, dan untuk sementara, tidak ada yang bisa melakukan apapun terhadap yang lain. Di sisi lain, Daryl mengambil keuntungan dari kekacauan untuk meninggalkan istana, dan ketika dia pergi keluar, dia melihat bahwa jalan yang ramai itu sepi saat ini, dan banyak tentara berpatroli bolak-balik. Ternyata untuk mencegah Putri Karissa menyelidiki kebenaran, Nuliha secara khusus memerintahkan bawahannya untuk melarang keras seluruh istana, dan setelah matahari terbenam, orang dilarang keluar. Persetan. Melihat ini, Daryl ingin menangis tanpa air mata. Saya pikir jika saya meninggalkan istana,
saya akan benar-benar bebas, tetapi saya tidak menyangka bahwa ada darurat militer di seluruh istana. Sekarang ada tentara yang berpatroli di mana-mana, saya khawatir akan sulit untuk keluar. Pergi, lihat ke depan. Pada saat ini, suara tentara yang berpatroli datang dari depan, dan kemudian, puluhan tentara datang perlahan. Menghadapi situasi ini, Daryl dengan cepat melihat sekeliling, tetapi menemukan bahwa jalan di belakangnya kosong dan tidak ada tempat untuk bersembunyi. Pada saat ini, Daryl tidak tahu bahwa dia berada di rumah Jenderal Nuliha. Setelah masuk, Daryl mengerutkan kening saat dia melihat halaman seperti labirin di depannya. Tempat ini sangat besar. Lupakan saja. Karena saya berada di dalam, cari tempat yang aman terlebih dahulu, dan pergi jika ada kesempatan sebelum fajar. Bergumam dalam hatinya, Daryl mengambil keuntungan dari kegelapan untuk dengan hati-hati menyelidiki rumah sang jenderal. Pada saat ini, di sayap halaman belakang rumah jenderal, Ratu sedang duduk di kamar, wajahnya yang halus penuh dengan kesengsaraan. Setelah dibawa ke rumah jenderal, Ratu digoda oleh Nuliha, mengetahui bahwa reputasinya tidak dijamin, dan dia mencoba bunuh diri beberapa kali. Namun, Nuliha mengirim orang untuk menjaganya dengan ketat, dan Ratu gagal beberapa kali dengan bunuh diri. Mustahil untuk meminta kematian, yang membuat sang Ratu sangat putus asa. Pada saat ini, pintu didorong dengan lembut, dan kemudian Nuliha masuk dengan senyum jahat. Pada saat ini, Nuliha, dengan kesombongan yang tak terlukiskan di wajahnya, tersenyum pada Ratu. "Hei, Ratu kecantikanku, kamu menunggu lama. Jenderal ini takut kamu akan sendirian di kamar kosong, jadi aku datang untuk menemanimu." "Kamu?" Sang Ratu malu, wajahnya yang halus memerah, dan dia berteriak. "Keluar, keluar." Nuliha ini tercela, tidak tahu malu, dan sangat bernafsu, dan dia pasti tidak punya niat baik ketika dia datang larut malam. Bab 6499. Menghadapi teguran itu, Nuliha tidak panik sama sekali, tetapi berkata sambil tersenyum. "Ratu cantik telah menjadi anggota rumahku, dan kamu masih sangat menentangku." Setelah mengatakan itu, Nuliha berbalik dan berkata, "Aku punya berita. Biarkan aku memberitahumu dulu. Putri Karissa telah kembali ke istana." Putri Karissa. Mendengar ini, tubuh halus Ratu bergetar, dan wajahnya yang lembut tidak bisa menyembunyikan kegugupannya. "Kamu, apa yang kamu lakukan padanya?" Meskipun dia dan Putri Karissa bukan ibu dan anak kandung, mereka selalu memperlakukan seperti miliknya sendiri. Sekarang situasi di istana telah sepenuhnya dikendalikan oleh Nuliha, Putri Karissa telah kembali, dan hasilnya bisa dibayangkan. "Hei. Melihat penampilannya yang gugup, Nuliha memiliki senyum jahat di wajahnya, sambil mengagumi sosok ratu yang anggun, dia menjawab. "Dia adalah seorang putri yang lembut, dan saya seorang menteri, apa yang bisa saya lakukan padanya?" Namun, gadis ini terlihat tampak lemah, tetapi pikirannya keras, dan dia mengatakan kepada saya pada siang hari bahwa dia harus menemukan kebenaran. Sambil mengatakan ini, Nuliha diam-diam memperhatikan reaksi sang ratu. Pada saat ini, ratu menghela nafas dalam-dalam dan mengangguk setuju. Gadis ini, Karissa, sangat pintar, dan dia tidak menyia-nyiakan Raja Han dan dirinya sendiri. Dia tahu ada sesuatu yang salah, tapi dia lemah, dan bahkan jika dia mengetahui kebenarannya, dia mungkin tidak akan menjadi lawan Nuliha. Kemudian, sang ratu memikirkan sesuatu dan menatap Nuliha dengan galak. "Apa yang kamu inginkan?" Putri Karissa adalah putri Raja Han dan termasuk dalam keluarga kerajaan ortodoks dari klan Matahari. Bagaimana bisa Nuliha dengan mudah melepaskannya jika dia ingin merebut kekuasaan? Cek, cek, cek. Nuliha berkata sambil tersenyum. "Ratu adalah orang yang cerdas. Apakah Anda perlu saya untuk mengatakan sesuatu?" Sejujurnya, hidup dan mati Putri Karissa berada di bawah kendali saya dan dalam pikiran Ratu. Selama kamu mengikutiku, aku berjanji untuk tidak menyakiti Putri Karissa.
Jika kamu masih terobsesi, maka kamu tidak bisa menyalahkanku. Dalam hati Nuliha, dia percaya bahwa Putri Karissa telah dibunuh, tetapi dia tidak bisa mengatakannya, jika tidak, Ratu akan melawan. Nuliha menginginkannya, dan menggunakan Putri Karissa untuk mengancam Ratu agar tunduk, dan menikmati keindahan kelembutan. Tidak tahu malu. Mendengar ini, tubuh halus Ratu bergetar karena marah. Saya tahu bahwa Nuliha, seorang pencuri, tidak akan begitu baik. Sambil memarahi, Ratu juga khawatir. Putri Karissa masih muda, dan dia tidak tahu harus berbuat apa sekarang. Tepat ketika sang ratu memikirkan hal ini, Nuliha tidak sabar, dia menariknya ke dalam pelukannya, dan tersenyum jahat. Apakah kamu masih perlu mempertimbangkan hal semacam ini? Kamu. Sang ratu sangat malu dan marah, dan sambil berjuang, dia berteriak. Kamu pencuri yang tidak tahu malu, lepaskan aku. Namun, dia hanya seorang wanita yang lemah, bagaimana dia bisa membebaskan diri? Pada saat ini, Nuliha sedang naik daun. Semakin ratu berjuang, semakin bersemangat dia. Saat itu, dia memeluk ratu dengan erat dan tertawa. Apakah itu benar-benar tidak tahu malu? Kecantikan akan mengetahuinya nanti, hahaha. Kata terakhir jatuh, dan Nuliha perlahan mencondongkan tubuh ke depan, hendak mencium sang ratu. Sang ratu tidak bisa membebaskan diri, dan memarahi dengan tergesa-gesa. Kamu pencuri, kamu tidak akan berakhir dengan baik. Bahkan jika aku harus mati, aku tidak akan dipermalukan secara sewenang-wenang olehmu. Saat mengatakan itu, wajah halus sang ratu memancarkan sedikit tekad, dan dia akan menggigit lidahnya dan bunuh diri. Sial. Melihat bahwa dia lebih baik mati daripada menyerah, Nuliha terkejut. Pada saat itu, dia dengan cerdik dan dengan cepat mengangkat tangannya untuk menyegel titik akupuntur ratu. Dalam sekejap, tubuh halus ratu bergetar, tidak bisa bergerak. Pada saat ini, di luar sayap, sesosok perlahan mendekat. Itu adalah Daryl. Rumah sang jenderal terlalu besar, dan Daryl tidak terbiasa dengan medan, jadi dia hanya bisa berkeliaran, dan akhirnya, secara kebetulan, dia datang ke halaman belakang ruangan tempat ratu ditahan. Oh! Pada saat ini, ketika dia mendengar gerakan dari ruangan di depan, Daryl tertegun sejenak, lalu dia dengan ringan melangkah dan mendengarkan di luar jendela. Mendengar gerakan di dalam segera, Daryl terkejut dan marah. Ternyata Nuliha bajingan yang menahan ratu di tempat terbuka, tetapi diam-diam membawa ratu ke rumahnya. Sial, ketika aku bertemu denganmu, tunggu dan lihat bagaimana aku memperlakukanmu. Bab 6500. Saat ini, di kamar. Setelah mengklik titik akupuntur ratu, Nuliha terlebih dahulu melihat ke atas dan ke bawah sejenak, lalu berkata dengan dingin. Kamu lebih baik mati daripada menurutiku, bagus sekali. Aku, Nuliha, bahkan kuda terkuat di padang rumput pun bisa menyerah. Aku tidak percaya bahwa aku tidak bisa menundukkan seorang wanita. Ketika suara itu jatuh, Nuliha mengeluarkan ramuan dari tubuhnya dan memasukkannya ke dalam mulut ratu. Glek. Titik akupuntur ratu disadap, dan dia tidak berdaya untuk melawan. Dia menelannya tanpa sadar saat itu. Saat itu, dia tidak bisa berbicara, jadi dia hanya bisa menatap Nuliha dengan penuh kebencian. Pada saat yang sama, dia juga ketakutan. Hei. Pada saat ini, Nuliha datang perlahan dan berkata perlahan di telinga ratu. Jangan takut. Apa yang saya berikan kepada Anda bukanlah racun, tetapi sesuatu yang baik yang dapat membuat Anda bahagia, dan Anda akan tahu ketika efek obatnya bereaksi. Setelah mengatakan ini, Nuliha duduk di sebelahnya, menatap ratu sambil tersenyum, sambil menunggu. Bajingan ini. Ratu adalah orang yang cerdas, dan dia langsung mengerti apa pil obat yang baru saja dia minum. Air mata terus mengalir di bawah kesedihan dan kemarahannya. Mengapa Tuhan melakukan ini padaku? Apakah benar-benar sulit untuk melepaskan diri dari cengkeraman Nuliha hari ini? Oh! Pada saat ini, Daryl,
yang bersembunyi di luar jendela, diam-diam mengerutkan kening. Mengapa tidak ada gerakan di sana? Karena ratu disadap pada titik akupuntur, dia tidak bisa berbicara, dan kata-kata Nuliha barusan sangat kecil, dan kekuatan Daryl belum pulih, jadi tentu saja dia tidak mendengarnya, jadi dia tidak tahu situasinya. Waktu berlalu menit demi menit. Setelah beberapa saat, obat di tubuh ratu pecah, dan wajahnya yang halus langsung memerah. Pada saat ini, ratu jelas merasa bahwa ada api yang muncul di tubuhnya. Api membuatnya merasa panas dan tidak nyaman. Hahaha. Melihat adegan ini, Nuliha tahu efek obatnya, dan langsung tersenyum dan memeluk ratu secara langsung. Cantik, ini enak, jangan panik. Jenderal ini ada di sini untuk membantumu, hahaha. Pemberontak, bajingan. Pada saat ini, ratu tidak bisa bergerak atau berbicara, dan hanya bisa membiarkan Nuliha datang kepadanya. Sial. Pada saat yang sama, Daryl, yang bersembunyi di luar, tidak tahan lagi, dan segera memarahi diam-diam, bergegas ke kamar, menamparkan punggung Nuliha dengan telapak tangan, dan mengutuk pada saat yang sama. Tidak tahu malu, mati. Mendengar teriakan marah di belakangnya, Nuliha terkejut, melihat bahwa itu adalah Daryl, dia bahkan lebih marah. Ternyata itu kamu. Tidak heran para prajurit di bawah mencari di seluruh istana, tetapi tidak menemukan anak ini. Ternyata dia bersembunyi di rumahnya sendiri. Pada saat ini, Nuliha tidak tahu bahwa Daryl melarikan diri dari istana tadi malam, tetapi bertemu Putri Karissa di jalan, dan secara kebetulan, dia dibawa kembali pada akhirnya. Kamu bajingan. Daryl tidak bisa menyembunyikan penghinaan di matanya. Jika kamu melakukan kejahatan berikut, kamu masih ingin terlibat dengan ratu, pemberontak semacam ini, semua orang bisa membunuhnya, mati. Kata terakhir jatuh, Daryl menggunakan seluruh kekuatannya untuk memukulnya dengan satu telapak tangan. Bam! Meskipun Daryl tidak mendapatkan kembali kekuatannya, telapak tangannya sangat cepat. Pada saat itu, Nuliha tidak bisa bereaksi sama sekali. Dia dipukul keras di belakang oleh telapak tangan ini. Seseorang. Meskipun telapak tangan ini tidak melukai Nuliha secara serius, tetapi juga membuat napasnya tidak teratur, dia segera mengambil napas dalam-dalam dan berteriak keluar. Ayo, kemarilah. Brengsek. Daryl juga sangat kesal. Jika dia memulihkan kekuatannya, telapak tangan ini akan membunuhnya. Dia mendengar langkah kaki di luar, dan tanpa ragu-ragu, dia mengambil ratu dan bergegas keluar dari jendela belakang. His, panas sekali. Saat dia mengambil ratu, Daryl hanya merasa bahwa tangannya panas, dan ketika dia melihat wajah ratu, itu juga merah, dan seluruh tubuhnya seperti kompor pemanas. Hanya saja Daryl tidak memiliki kesempatan untuk memikirkannya saat ini. Ada dinding lain di luar jendela belakang, dan Daryl memeluk ratu dan turun ke jalan. Jenderal terluka. Cepat, kejar orang itu. Pada saat ini, banyak teriakan pengawal Nuliha datang dari belakang. Ini buruk. Pada saat ini, Daryl sangat cemas. Dia melihat bahwa seluruh istana penuh dengan tentara yang berpatroli.